bohong. Halo semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Stanley Renaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah menangani produk kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga dari sudut pandang konsumen dan produsen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Pak Joko Suharyanto. Langkah atau kebijakan pemerintah bila ada suatu produk kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Kebutuhan masyarakat yang mengalami kenaikan harga mengacu pada situasi di mana barang dan jasa pokok yang dibutuhkan oleh sebagian besar populasi dalam suatu wilayah mengalami peningkatan harga secara signifikan dalam periode waktu tertentu. Kita bahas dari sudut pandang sisi konsumen. Bagi konsumen, kenaikan harga suatu produk adalah ancaman langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan hidup. Konsumen mengharapkan pemerintah bertindak sebagai pelindung yang memastikan harga tetap terjangkau dan stok tersedia. Kebijakan pemerintah dinilai berhasil jika segera meringankan beban hidup masyarakat. Kita bahas dari kebijakan jangka pendek. Yang pertama ada operasi pasar. Pemerintah mendatangkan truk-truk berisi barang pokok seperti minyak, beras, daging, dan lain-lain, lalu menjualnya di pasar-pasar dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Contohnya, pada saat daging sapi melonjak menjelang Idul Adha, pemerintah menggelar operasi daging sapi murah. Konsumen bisa membeli daging sapi dengan harga misalnya Rp80.000 per kilo, padahal harga di pasar mencapai Rp120.000 per kilo. Yang kedua, penyaluran bantuan sosial. Keluarga kurang mampu menerima paket beras, minyak goreng, telur, dan gula secara gratis atau dengan harga yang sangat bersubsidi. Ini mengurangi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok. Contohnya pada program bantuan pangan non-tunai, di mana penerima manfaat bisa membeli sembako tertentu di warung mitra menggunakan kartu. Saat harga naik, nilai bantuan ini terasa sangat membantu. Kita lanjut ke yang ketiga, subsidi harga. Pemerintah menetapkan harga ecer tertinggi untuk barang-barang tertentu dan memberikan kompensasi kepada produsen atau distributor agar mereka bisa menjual dengan harga itu. Contohnya, pemerintah pernah menetapkan harga ecer tertinggi untuk minyak goreng kemasan sederhana. Konsumen melihat harga minyak goreng di warung dan supermarket tidak melambung tinggi karena sudah dibatasi oleh pemerintah. Lalu yang keempat, pengendalian harga. Petugas dari Dinas Perdagangan berkeliling ke pasar-pasar untuk memastikan pedagang tidak menjual barang di atas harga yang telah ditetapkan. Jika ada yang melanggar, konsumen bisa melapor dan pedagang akan dikenai sanksi. Contohnya, pada saat harga cabai meroket, pemerintah menetapkan harga maksimal. Konsumen merasa dilindungi dari praktik main mata pedagang yang menaikkan harga seenaknya. Lalu kita bisa melihat grafik dari kebijakan jangka pendek. Yang pertama akan kita bahas adalah grafik operasi pasar, menggeser kurva penawaran. Aksi pemerintah misalnya melalui Bulog, melepas stok cadangan barangnya ke pasar. Dampak dalam grafik ini, tindakan ini meningkatkan pasokan secara total. Dalam grafik, hal ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva dari S1 kembali ke kanan menjadi S2. Lalu yang kedua, penetapan harga ecer tertinggi, guna untuk menstabilkan harga di level price selling. Aksi pemerintah menetapkan bahwa barang yang dijual, baik dari operasi pasar maupun dari pedagang biasa, tidak boleh melebihi price selling. Untuk menjaga agar produsen tidak rugi, pemerintah memberikan subsidi. Lalu kita masuk ke kebijakan jangka menengah. Yang pertama, mempermudah impor. Pemerintah mengizinkan impor barang pokok, menambah pasokan dalam negeri. Harapannya dengan stok melimpah, harga akan turun. Contohnya, pada saat harga bawang putih atau daging sapi sangat tinggi, pemerintah membuka keran impor. Beberapa minggu kemudian, konsumen melihat harga-harga tersebut mulai turun karena persaingan dengan produk impor. Yang kedua, memangkas rantai produk distribusi. Pemerintah memfasilitasi penjualan langsung dari petani atau produsen ke konsumen, atau melalui pasar modern dengan sistem yang lebih efisien. Contohnya, program pasar tani atau temu lapang, di mana konsumen bisa membeli sayuran, beras, atau telur langsung dari peternak atau petani dengan harga yang lebih murah karena tidak melalui pedagang. Yang ketiga, pemberian insentif kepada produsen. Pemerintah memberikan bantuan seperti benih, pupuk, atau modal kepada petani untuk meningkatkan produksi. Jika berhasil, pasokan akan melimpah
dan harga akan kembali stabil dalam jangka panjang. Contohnya, subsidi pupuk untuk petani padi. Tujuannya agar produksi beras melimpah, sehingga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil dan terjangkau. Kita bisa melihat grafik dari kebijakan jangka menengah. Yang pertama, rantai panjang atau kondisi sebelum. Misalnya, dari produsen senilai 100.000 dan ke konsumen senilai 300.000 rupiah, maka terjadi peningkatan harga sebesar 200%. Penyebab dari pembengkakan harga itu adalah yang pertama, setiap pelaku rantai usaha seperti grosir atau pengecer mengambil keuntungan. Yang kedua, semakin panjang rantai, biaya transportasi dan sewa gedung semakin memumpuk. Dan yang ketiga, kurangnya efisiensi dan kurangnya transparansi. Yang kedua, rantai pendek atau kondisi sesudah. Misalnya dari produsen senilai Rp100.000 ke konsumen senilai Rp200.000. Harga hanya meningkat 100%, maka akhir ke konsumen jauh lebih murah. Cara pemerintah mencapai hasil ini di antara lain yang pertama, memfasilitasi pasar langsung, yang kedua, membangun lumbung distribusi pemerintah, dan yang ketiga, meningkatkan infrastruktur logistik. Kita lanjut ke selanjutnya adalah kebijakan jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan produksi dalam negeri. Pemerintah membangun infrastruktur baru seperti irigasi, bendungan, dan lahan pertanian baru. Ini untuk mengurangi ketergantungan impor. Contohnya, program untuk memenuhi pangan pokok. Jika berhasil, konsumen tidak perlu khawatir harga barang pangan nasional akan terganggu oleh gejolak harga global. Yang kedua, membangun cadangan pangan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, misalnya Bulog, memiliki gudang-gudang yang penuh dengan stok beras, gula, dan kedelai. Stok ini siap dilempar ke pasar kapan saja saat harga mulai naik. Contohnya, stok beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar. Keberadaannya menjadi senjata untuk menstabilkan harga. Kita bisa melihat grafik dari kebijakan jangka panjang. Analisis mendalam tren ini selama 5 tahun. Yang pertama adalah produksi domestik. Tahun pertama meningkat hingga 60% pada kondisi awal dengan ketergantungan tinggi pada musim dan alam. Tahun ketiga meningkat hingga 77% pada titik balik menuju pemenuhan pangan pokok dan adopsi teknologi. Dilanjutkan, tahun kelima meningkat 92% yang mendekati kemandirian penuh dengan sistem produksi modern. Maka rata-rata pertumbuhan sebesar 8% per tahun. Yang kedua, cadangan pemerintah. Tahun pertama meningkat hingga 20% dengan cadangan minimal hanya untuk keadaan darurat. Di tahun ketiga meningkat kembali hingga 50%, maka stok strategis terbentuk dengan sistem manajemen modern. Dan di tahun kelima meningkat hingga 80% dan kuat menghadapi krisis dengan distribusi merata. Maka rata-rata pertumbuhan 15% per tahun. Yang ketiga, ketergantungan impor. Di tahun pertama berada di angka 40% dan rentan terhadap gejolak pasar global. Di tahun ketiga turun hingga 23%, maka akan terjadi pengurangan signifikan melalui substitusi impor. Dan di tahun kelima turun kembali hingga ke 8% dan hanya untuk diverifikasi dan produk spesifik, maka rata-rata penurunan sebesar 32% per tahun. Kesimpulan dari sudut pandang konsumen, kebijakan pemerintah dianggap berhasil jika langsung terasa dan efektif menurunkan harga dan menjaga ketersediaan barang pokok, sehingga beban hidup mereka tidak bertambah berat. Kita masuk dari sisi produsen. Bagi produsen seperti petani, peternak, pabrik pengolahan, kenaikan harga bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Mereka mengharapkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang stabil dan menguntungkan, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran yang intervensinya justru mengganggu mekanisme pasar. Kita masuk di sudut pandang produsen yang pertama, kebijakan yang diharapkan dan menguntungkan produsen. Satu, kebijakan larangan ekspor. Ini adalah insentif besar. Pemerintah melarang atau membatasi ekspor bahan mentah untuk memastikan pasokan bahan baku tersedia bagi industri dalam negeri. Contohnya, bawang merah atau bombay. Larangan ekspor sementara membuat stok melimpah yang menurunkan harga bahan baku bagi industri makanan yang menggunakan bawang. Yang kedua, kemudahan impor bahan baku dan input produksi. Pemerintah mempermudah izin impor dan menurunkan bea masuk untuk bahan baku dan alat produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya pada pakan ternak. Saat harga daging ayam dan telur naik karena biaya pakan seperti jagung dan kedelai tinggi, pemerintah akan membuka keran impor bagi jagung dan kedelai. Bagi produsen pakan ternak,
Dan peternak ini akan menekan biaya produksi yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada pemberian insentif fiskal dan subsidi. Bantuan langsung yang meringankan biaya, seperti contoh subsidi pupuk dan benih bagi petani, ini secara langsung menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pembelian langsung oleh pemerintah. Pemerintah menjadi pembeli dengan harga yang menguntungkan, memberikan kepastian pasar. Contohnya, Bulog membeli gabah atau beras dari petani dengan harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketika harga di pasar jatuh, kebijakan ini melindungi petani dari kerugian. Bagi petani, ini adalah jaring pengaman yang sangat penting. Kita bisa melihat grafik dari kebijakan yang menguntungkan produsen. Dampak positif dari produsen bisa kita lihat. Yang pertama, penurunan biaya produksi. Harga bahan baku turun 15% dari indeks 100 ke 85. Yang kedua, keamanan pasok. Ketersediaan bahan baku meningkat 35% dari indeks 70 ke 95. Dan yang ketiga, optimasi kapasitas. Fasilitas pabrik dapat ditingkatkan hingga 95%. Kita masuk ke bagian B, kebijakan yang dianggap sebagai ancaman atau hambatan bagi produsen. Yang pertama, pengendalian harga eceran tertinggi atau HET yang ketat. Ini adalah ancaman utama terhadap margin keuntungan. Pemerintah memaksa produsen untuk menjual dengan harga rendah, sementara biaya produksi mungkin tetap tinggi atau bahkan naik. Contohnya, pada saat minyak goreng melonjak, pemerintah memaksa produsen untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga ecer tertinggi yang sangat rendah. Bagi produsen minyak goreng, ini berarti mereka menjual dengan harga di bawah produksi atau bisa kita sebut rugi. Mereka terpaksa mematuhi aturan tetapi enggan dan berusaha mencari celah. Yang kedua, operasi pasar dan penyaluran bansos yang masif. Tindakan ini bisa mematikan pasar. Mengapa konsumen harus membeli dari pedagang atau pabrik dengan harga normal jika pemerintah menyediakan barang yang sama dengan harga yang lebih murah? Contohnya, jika pemerintah terus-menerus menggelar operasi pasar daging sapi murah, maka peternak sapi lokal dan penjual daging di pasar akan kehilangan pelanggan. Mereka melihat kebijakan ini hanya menguntungkan konsumen tapi merugikan rantai pasokan lokal. Yang ketiga, pembukaan impor barang jadi yang luas. Ini adalah persaingan yang tidak sehat. Pemerintah mendatangkan produk impor yang lebih murah, yang langsung bersaing dengan produk mereka. Seperti contoh, untuk menurunkan harga daging sapi, pemerintah mengimpor daging sapi dalam jumlah yang besar. Bagi peternak sapi lokal, ini adalah mimpi buruk. Harga jual mereka terpaksa turun karena kalah bersaing dengan daging impor, yang bisa memukul habis usaha mereka. Kita bisa melihat bagian dari kebijakan yang dianggap ancaman bagi produsen. Dampak negatif bagi produsen di antara lain, yang pertama, kompresi margin ekstrim. Penurunan margin dari 33% menjadi 4,2% dan penyusutan absolut dari Rp5.000 menjadi Rp500 per unit. Yang kedua, pressure pada biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dari Rp10.000 menjadi Rp11.500 yang disebabkan oleh inflasi input produksi. Dan yang ketiga, titik krisis profitabilitas. Rasio margin terhadap produksi 4,3%, dalam artian sangat kritis dan risiko kerugian jika biaya produksi naik sedikit lagi. Kesimpulannya, bagi produsen, kenaikan harga adalah sinyal pasar bahwa permintaan tinggi atau pasokan terbatas yang seharusnya menjadi peluang peningkatan pendapatan. Mereka menginginkan kebijakan pemerintah yang membantu mereka berproduksi lebih efisien, bukan kebijakan pemerintah yang memotong insentif mereka dengan paksa. Keseimbangan yang ideal adalah kebijakan yang melindungi konsumen tanpa mencekik produsen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!